Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu studi kasus yang terkait dengan materi risiko dalam konteks ekonomi produksi pertanian. Kali ini saya akan membahas tentang efisiensi teknis dan perilaku risiko petani bawang merah. Tulisan yang akan kita bahas kali ini adalah tulisan dari Siti Rahmania Fajri dan saya sendiri, yang kebetulan artikelnya itu diterbitkan dalam jurnal terakreditasi Sinta II, Jurnal Hortikultura Indonesia, jurnal yang dikelola oleh IPB. Dan kita akan mempelajari bagaimana artikel yang telah ditulis oleh saudari Siti Rahmania Fajri untuk kali ini. Pada waktu yang lalu kita telah mempelajari tentang efisiensi teknis. Dan kita juga belajar tentang risiko dan perilaku risiko. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana konsep tersebut diimplementasikan untuk mengetahui keterkaitan efisiensi teknis dan perilakunya pada usaha tani bawang merah di Kabupaten Pamekasan ya. Nah, tujuan dari penelitian ini, jadi sebenarnya kalau nanti saudara bisa membuka atau membaca artikelnya, bahwa sebenarnya yang menjadi latar belakang dalam kasus ini itu adalah produktivitas bawang merah itu dari waktu ke waktu itu mengalami penurunan gitu ya. Secara teoritis produktivitas yang menurun itu bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama itu karena inefisiensi teknis dan yang kedua itu karena adanya risiko. Nah, risiko ini juga berkaitan dengan perilaku risiko yang dimiliki oleh petani. Bagaimana petani menanggapi risiko yang dia hadapi? Apakah petani itu dalam menghadapi risiko itu terlalu takut atau netral, biasa-biasa saja, atau dia memang berani menghadapi risiko? Nah, penelitian kali ini mencoba untuk menggali atau menganalisis apakah sebenarnya ada hubungan antara tingkat efisiensi teknis dengan perilaku risiko yang dimiliki oleh petani. Dalam beberapa penelitian itu disebutkan bahwa petani yang risk taker atau risk lover, petani yang menyukai risiko, itu biasanya mereka lebih efisien dibandingkan dengan petani yang takut terhadap risiko. Nah, itu dari beberapa penelitian terdahulunya, sehingga dalam penelitian ini dicoba untuk mengetahui apakah memang benar ada keterkaitan antara efisiensi teknis dengan perilaku risiko yang dimiliki oleh petani bawang merah di lokasi penelitian. Nah, untuk inefisiensi teknis, metodenya kita tetap menggunakan efisiensi teknis dengan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas frontier stokastik untuk mengetahui nilainya, sedangkan untuk perilaku risikonya itu kita menggunakan 8 indikator. Di mana 8 indikator ini nanti akan dinilai oleh petani apakah dia setuju dengan statement yang ada di dalam indikator tersebut atau bersifat netral atau tidak setuju. Nah, kemudian nanti jawaban dalam hal ini menggunakan skala Likert ya. Nanti jawabannya itu akan dipergunakan untuk mengkategorikan apakah petani itu masuk dalam kelompok
risk lover, atau masuk dalam kelompok risk netral, atau masuk dalam kelompok risk averter atau tidak menyukai resiko. Nah, caranya adalah kita menghitung dengan menggunakan interval ini, yaitu dari skor tertinggi. Berarti skor tertingginya adalah jika petani itu menjawab 8 indikator itu dengan skala Likert-nya dengan angka 3 ya, dengan angka 3 yang artinya setuju, maka dia skala tertingginya adalah 3 kali 8 yaitu 24. Kemudian skor terendahnya adalah jika semua petani itu menjawab dengan angka 1 yang menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan statement ini dan dinilai dengan angka 1, berarti nilai skor terendahnya adalah 8. Kemudian selisih antara skor tertinggi dengan skor terendah itu akan dibagi dengan jumlah kategori. Dalam hal ini jumlah kategorinya adalah 3. Sehingga nanti akan diketemukan satu ring nilai yang akan menjadi penunjuk atau yang akan menjadi indikator bahwa petani itu masuk dalam kategori risk lover, risk netral, atau risk averter. Nah, untuk 8 indikator ini saudara bisa membaca di sini, yaitu yang pertama adalah petani bawang merah tidak pesimis untuk tetap melakukan budidaya meskipun telah terjadi kerugian dalam hal pembiayaan. Kemudian yang kedua, dibandingkan memiliki banyak usaha tani dengan resiko keuntungan rendah, petani bawang merah lebih memilih untuk memiliki satu usaha tani dengan keuntungan tinggi. Kemudian indikator penilaian yang keempat, meskipun keadaan pasar untuk komoditas bawang merah tidak menentu, petani lebih memilih untuk tetap melakukan budidaya. Kemudian yang keempat, petani bawang merah lebih memilih untuk meluangkan waktunya sebanyak mungkin untuk mengawasi usaha tani yang sedang dilakukan. Kemudian yang kelima, tren perdagangan dalam usaha tani dapat dinikmati oleh petani bawang merah. Indikator yang keenam, terjadinya fluktuasi harga dalam berusaha tani tidak terlalu diperhatikan oleh petani bawang merah. Sedangkan indikator yang ketujuh, dibandingkan memperoleh pendapatan dengan keuntungan tetap, petani bawang merah lebih menyukai pertumbuhan modal. Dan yang terakhir, dibandingkan membiarkan tanaman tumbuh sendiri, petani bawang merah lebih memilih untuk sesering mungkin melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan bawang merah. Jadi kalau petani itu menjawab setuju terhadap semua pertanyaan yang ada di sini, maka itu menjadi indikator bahwa petani itu masuk ke dalam kategori risk lover. Kemudian jika petani menjawab semua pertanyaan dalam indikator ini dengan tidak setuju, maka itu menjadi indikator bahwa petani itu takut dalam menghadapi risiko. Tapi ringnya itu berapa nanti akan kita lihat dalam hasil dan pembahasan. Nah, dalam hasil dan pembahasan ini yang pertama itu dijelaskan di situ adalah tingkat efisiensi teknisnya. Jika kita lihat di sini bahwa rata-rata petani bawang merah itu memiliki tingkat efisiensi teknis 0,77. Jika kita melihat dari nilai ini, maka sebagian besar sebenarnya petani itu berada dalam kondisi yang belum efisien. Kalau kita memakai patokan tingkat efisiensi teknis itu tercapai pada skor 0,8. Namun dari sekian banyak petani itu ada juga petani yang tingkat efisiensi teknisnya tinggi, yaitu di atas 0,9, itu sekitar 23,81%. Kemudian tapi kalau ada juga yang efisiensi teknisnya itu sangat rendah, yaitu berkisar antara 0,48. Namun demikian, secara umum sebenarnya jumlah petani atau persentase petani yang belum efisien itu jumlahnya masih banyak.
Ini kasus hasilnya. Kemudian yang kedua itu kategori risikonya. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau dari 8 indikator itu nilai yang diperoleh petani itu berkisar antara 12 sampai 15,1, maka dia masuk dalam kategori risk averter atau petani yang takut terhadap risiko, tidak suka akan risiko. Kemudian kalau petani itu kalau skor yang didapatkan oleh petani itu berada dalam ring 15,2 sampai 18,2, itu artinya bahwa petani itu netral terhadap risiko. Netral itu artinya ya dia tidak terlalu takut dan juga tidak terlalu berani, biasa-biasa saja. Kemudian kalau ketemu ring antara 18,3 sampai 21,3 terkait dengan hasil penilaian indikator itu, maka petani itu masuk dalam sebenarnya ini sampai 24 ya, masuk ke dalam kategori risk lover atau petani yang menyukai risiko atau petani yang menyukai risiko. Dengan demikian itu bisa kita lihat di sini, oh ternyata pada usaha tani bawang merah itu petani yang takut terhadap risiko itu jumlahnya sekitar 33,3%. Sementara yang netral sekitar 40 dan yang berani menghadapi risiko hanya 26,2%. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui, coba mengetahui keterkaitan antara efisiensi teknis yang ada pada masing-masing petani dengan tingkat risiko yang ada gitu ya, dengan tingkat risiko yang ada. Dalam hal ini kita akan melihat bagaimana hubungannya, apakah ada hubungan antara efisiensi teknis dengan perilaku risiko, atau kalau ada hubungannya itu lemah, kuat, atau sedang begitu ya. Kita mencoba untuk menggunakan ini ya, Pearson, uji korelasi dari tingkat perilaku risiko dengan tingkat efisiensi. Nah, kalau kita lihat di sini uji korelasinya itu hanya sekitar 0,13 gitu ya. Ada hubungan tapi hubungannya itu sangat lemah. Kalau nilainya itu berkisar antara di atas 0,8, itu artinya ada hubungan yang kuat antara efisiensi teknis dengan perilaku risiko. Tapi dalam hal ini hubungan antara tingkat perilaku risiko dengan tingkat efisiensi teknis itu artinya sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya perilaku risiko yang dimiliki oleh petani itu tidak begitu berpengaruh terhadap tingkat efisiensi teknis yang dicapainya. Hal ini bisa dibuktikan dalam tabel 6. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi teknis yang dimiliki oleh petani yang risk averter, risk netral maupun risk lover itu hanya kecil sekali. Mereka rata-rata efisiensi teknisnya itu tidak berbeda secara nyata, sehingga penelitian ini itu tidak mendukung penelitian yang sebelum-sebelumnya yang menyatakan bahwa ada korelasi, ada hubungan positif, ada hubungan yang signifikan antara tingkat perilaku risiko dengan tingkat efisiensi teknis. Nah, untuk lebih lanjut saudara bisa membuka artikel ini dalam dalam link yang ada di bawah ini ya. Ini silakan dibuka untuk membaca artikel lengkapnya. Demikian penjelasan dan kupasan tentang studi kasus terkait dengan hubungan antara efisiensi teknis dan perilaku risiko pada usaha tani bawang merah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.